Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadratin wa ila wasjimi'an lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa ana khususan khasatan ila walif. Hadzal kitab nasaihul ibad. Awal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, dapat bertatap muka dalam majelis ngaji rutinan kitab Nasaihul Ibad. Masuk pada makalah yang kedua atau bagian yang kedua. Khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Dua perkara yang tidak ada satupun dapat melebihi keutamaan dari keduanya ini, yaitu yang pertama adalah al-iman. Afdalu minhuma al-iman, yaitu yang pertama adalah beriman, meyakini, yakin kepada siapa? Ya tentu al-imanu billah, iman kepada Allah. Jadi sesungguhnya iman kepada Allah ini adalah satu keutamaan, satu kelebihan, satu yang istimewa, kira-kira seperti itu. Yang ketika orang Islam, ketika kita mencari keistimewaan, maka ya itu tadi, satu adanya di iman kepada Allah. Dengan iman kepada Allah, kita menjadi hamba yang sempurna. Dengan beriman kepada Allah, kita menjadi atau beragama yang sempurna. Wa naf'u lil muslimin, dan yang kedua adalah kita sebagai yang pertama tadi orang yang beriman kepada Allah. Dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan kesempurnaan yang kedua setelah kita beriman kepada Allah adalah wa naf'u lil muslimin, yaitu kita menjadi orang yang bermanfaat. Kita menjadi orang yang bisa memberikan satu faedah kepada lil muslimina, bagi teman-teman kita yang muslim, bagi teman-teman kita yang Islam. Kalaulah teman muslim kita itu butuh pertolongan kita, selama kita bisa, maka kita dapat menolongnya. Dan hal yang demikian ini adalah kesempurnaan, keistimewaan bagi kita dalam meraih keutamaan tadi.
Dan hal ini disabdakan oleh Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad dalam satu makalah, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslimin kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Dalam satu sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan, siapapun yang bangun di pagi hari dengan maksud, dengan niat, dengan kita kerentek ke hati kita nih, diri kita sendiri, niat apa? Niat untuk tidak melakukan kezaliman, kejelekan, tidak melakukan sesuatu hal yang buruk, asalkan niat saja, maka perbuatan dosa yang telah dilakukan akan diampuni oleh Allah. Ini min fadilah, sebagian daripada keutamaan. Ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang baik, maka tentu kebaikan itu akan menjadi satu kebaikan yang akan kita miliki. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Jadi akan diampuni dosa yang telah dilakukan. Tidak peduli 10 tahun, 2 tahun misalkan, atau bahkan lebih. Waman asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatin lil muslimin kanat lahu ka ajri hajjatan mabrurah. Dan siapapun atau bagi siapa saja yang bangun pagi dengan maksud untuk menolong orang yang teraniaya, ini baru niat, belum melakukan ya. Dengan maksud atau dengan kerentek dalam hati kita, ketika ada orang yang teraniaya kemudian kita tolong, maka kata Allah, satu lagi, wa qada'i hajatil muslimin, dan niat kita menolong dari teman-teman muslim, teman-teman kita, maka fadilahnya adalah kanat lahu ka ajrin hajjatin mabrurah. Hajjatin mabrurah, pahalanya sebagaimana pahalanya orang yang berhaji dengan haji mabrur. Jadi kalau kita ingin mendapatkan seperti gelar haji mabrur, yaitu pahala yang sangat luar biasa, maka dengan kita bangun di pagi hari, dengan kita niat apa? Niat untuk tidak melakukan kejelekan atau kezaliman. Kemudian niat ketika kita bisa membantu menolong, hari itu kita akan menolong, maka fadilah daripada keutamaan daripada hal tersebut, kita mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang haji mabrur. Dan ada juga satu makalah atau ada juga sabda Kanjeng Nabi Muhammad dalam satu riwayatnya, dalam satu ungkapannya, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas wa afdhalul amal idkhalus surur ala qalbil mu'minin yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan wa khoslatani la syai'a
ahbathu minha asyarku billahi waddurru bil muslimin. Dalam satu makalah, dalam satu sabda Kanjeng Nabi mengatakan bahwa orang-orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling berguna bagi sesamanya. Jadi anfa'un nas linnas. Orang yang paling Allah cintai yaitu orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Orang yang anfa'un nas linnas. Wa afdalul a'mal, dan sebaik-baiknya atau seafdol-afdolnya atau perbuatan paling utama adalah membuat hati seseorang mukmin menjadi senang dan menghilangkan rasa lapar. Jadi kalau ada saudara muslim, apalagi saudara kita dari saudara biologis, kemudian susah, maka kita dianjurkan untuk menolongnya. Dan hal yang demikian ini adalah keutamaan yang luar biasa, atau Allah sangat mencintai orang-orang yang menolong sesama, menolong orang-orang yang lapar. Jika kita bisa, maka ayo kita bantu, terutama dari orang-orang terdekat kita. Au yakshifu anhu karban au yaqdi lahu dainan. Dan dua perkara yang tidak ada satupun yang dapat melebihi kejahatannya, yaitu asyirku billah waddurru bil muslimin. Dua perkara yang tidak ada satupun yang dapat melebihi kejahatannya. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, menduakan kepada Allah. Kita na'udzubillah min dzalik ya, jangan sampai, kita harus menjaganya, jangan sampai terjerumus kedua hal ini. Waddurru bil muslimin, dan menyengsarakan teman-teman kita yang muslim, teman-teman kita yang seiman. Nah, ini adalah dua perkara yang tidak ada satupun yang dapat melebihi dari kejahatannya, yaitu syirik dan menyengsarakan temannya. Maka mari mulai saat ini, ketika kita mampu untuk menolong teman-teman kita, ketika kita mampu memberikan 1 rupiah, 2 rupiah, maka lakukan. Karena hal yang demikian adalah makalah Kanjeng Nabi, yang ini juga bagian daripada tuntunan kita sebagai orang muslim, ya. Waqimus salata wa atuz zakah, dan kita dianjurkan untuk salat dan menunaikan zakat. Wa qauluhu ta'ala ashkurli wali walidaik, dan hendaknya kalian bersyukur kepada Allah, karena in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka seberapapun hari-hari yang kita jalani, jangan lupa kita untuk selalu bersyukur.
Kemudian yang ketiga, makalah yang ketiga atau bagian yang ketiga, alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'il kalami al-hukma al-hukama'i fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmati kama yuhyil arda mayyitata bima'il matar. Dan kita dianjurkan untuk selalu dekat dengan kiai-kiai, dengan ustadz-ustadz, dengan ulama. Karena apa? Karena Allah akan menghidupkan jiwa yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana ia menumbuhkan pepohonan dari tanah yang gersang dengan air hujan. Kemudian dalam hikmah ini dikatakan bahwa suatu ilmu yang bermanfaat adalah para ahli hikmah berdasarkan hadis ini, yaitu hukama. Hukama adalah ahli hikmah yang mengetahui Allah, yang mengetahui, yang beriman kepada Allah. Tentu bisa meyakinkan kita ya, dengan keterbatasan kita hari ini dalam memahami agama. Tentu ulama menjadi referensi, menjadi satu pegangan buat kita yang memang kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan pekerjaan kita di kantor. Namun awas, jangan salah mengambil pendapat ulama atau mengambil atau dekat dengan ulama yang mempersatukan, bukan yang memecah belah. Ulama yang selalu memberikan kedamaian setiap kata-katanya, setiap apa yang diungkapkan oleh ulama tersebut. Jangan memilih ulama yang kontroversial, yang menimbulkan kegaduhan. Jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Dan kita dianjurkan untuk bergaul dengan para pemimpin, dekat dengan para pemimpin, dan bertanya kepada para ulama, dan dekat dengan para hukama. Ya, artinya ulama dan umara ini adalah satu kesatuan. Ulama menguatkan umara, umara menguatkan ulama. Kenapa? Karena keduanya saling memiliki tanggung jawab untuk menjalankan roda kenegaraan yang aman, roda kenegaraan yang madani, yang aman, tentram, ya, yang memberikan kedamaian. Maka penting fungsinya ulama dan umara ini bersatu. Ya, selama ulama dengan umara melakukan satu kolaborasi dalam hal kerjasama, ulama memberikan nasihat kepada rakyat, kepada masyarakat, pemimpin memberikan contoh teladan yang baik, insya Allah negara kita ini menjadi negara yang aman. Dan dalam satu riwayat atau salah satu apa yang dikatakan
oleh Kanjeng Nabi adalah jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara, dan berkumpullah dengan para ulama, bersahabatlah dengan hukama, dan dekatlah dengan kubara. Kanjeng Nabi mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimullahu bisalasati baliyah. Akan datang, kata Rasul, akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka meninggalkan para ulama dan fuqaha. Maka fayabtalihimullahu bisalasi baliyah. Maka Allah akan menurunkan 3 macam azab kepada kita kaum, kalau seandainya kita meninggalkan ulama. Karena kata Nabi, akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka meninggalkan ulama, di mana ulama tidak lagi menjadi satu pedoman dalam beragama. Hari ini kita melihat anak-anak Gen Z, anak-anak zaman sekarang banyak yang mengatakan di Google banyak gitu. Cari hukum apa di Google banyak. Padahal kemajuan teknologi tidak membuat atau tidak memberikan kecukupan terhadap syarat atau ketika kita tidak dekat dengan ulama. Betul bahwa teknologi mampu membuka cakrawala dunia, namun begitu kita tetap dianjurkan untuk dekat dengan ulama. Ketika kita jauh dengan ulama, maka Allah akan menurunkan 3 macam azabnya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang jauh dari ulama, untuk orang-orang yang jauh dari kiai. Sekali lagi, kata ulama ini harus kita garis bawahi adalah orang yang pakar dalam ilmu agama, yang tidak memecah belah antara ulama dan umaro, tidak memberikan provokator kepada kemaslahatan dalam bermasyarakat, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Apabila ada ulama yang provokator, atau bahkan ada orang yang mengaku-ngaku ulama tetapi perbuatannya adalah selalu meresahkan, maka kita tinggalkan. Karena sesungguhnya ulama adalah orang yang memiliki kebijaksanaan dalam setiap fatwanya, dalam setiap tingkah dan perilakunya. Maka mari kita untuk dekat dengan ulama, yang mana ulama dimaksud adalah ulama yang mempersatukan, mempererat, menjadikan negara kita negara yang aman. Jangan ikuti ulama yang ulama yang selalu membuat kegaduhan, membuat provokator, yang menjadikan negara ini tidak aman, tidak nyaman. Kemudian yang kedua, kalau kita jauh daripada ulama, maka Allah menjadikan penguasa, pimpinan itu menjadi pimpinan yang zalim kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Kenapa? Karena
Kalau pemimpin itu jauh dari ulama, maka sifatnya jauh dari kemanusiaan. Yang ada pemimpin kita korupsi, yang ada pemimpin kita tidak jujur. Maka ulama dengan umaro ini adalah satu pasangan yang harus chemistry, harus cocok. Cocok dalam artian memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, kepada rakyat, memberikan rasa aman kepada warganya, kepada masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, kalau kita jauh dari ulama, maka tentu mati kita tanpa membawa iman. Kalau kita jauh dari ulama, kalau kita tidak belajar agama, kalau kita jauh dari orang alim, maka bisa jadi kita meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Maka Al-Fakir mengajak kepada kita semua, khususnya Al-Fakir sendiri, untuk selalu dekat dengan kiai-kiai, selalu dekat dengan pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, adalah cerminan daripada pemimpin yang dekat dengan ulama, pemimpin yang dekat dengan kiai. Kiai yang baik adalah kiai yang selalu memberikan rasa aman dan nyaman, tidak membuat provokatif, tidak membuat kegaduhan dalam bermuasyarah, dalam bermasyarakat. Itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Simak terus channel Pondok Pesantren Nur Sakimia dan semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من شر والأفوات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من سيئات عن درجة وتبلغنا بها صلى من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى واجعلني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.